Shalom, horas saudara-saudara sekalian, kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah atas kehidupan saudaraku sekalian dimanapun berada. Mari kita persiapkan waktu hati kita untuk menerima firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 23 November, firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Judul daripada renungan ini adalah Dipuji Tuhan untuk diuji. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sungguh tidak ada satupun manusia yang mengharapkan di dalam kehidupan ini akan suasana yang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebolehan dan menyombongkan dirinya sendiri. Ketika itu disanjung-sanjung, dipuji-puji, tentu hal ini bukanlah suasana yang baik bagi kita semuanya. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan, apa yang diperbuat, jikalau itu bukan atas dasar akan firman Tuhan, tetapi ada maksud untuk mendapatkan pujian, untuk disanjung oleh orang lain, agar dia terkesan hebat, luar biasa, dan lain sebagainya. Tentulah hal ini suasana yang sangat-sangat kita harapkan di dalam diri kita. Sebab jikalau semua orang-orang sudah berlomba-lomba untuk menunjukkan ketenarannya, kebolehannya, dan menyombongkan itu semua, maka betapa gersangnya kehidupan yang kita jalani. Nah, ternyata kondisi itu jugalah yang dihadapi Paulus dalam nas ini. Pertikaian dari Paulus dengan
golongan-golongan tertentu di Korintus, yang mana mereka adalah rasul-rasul palsu yang mengajarkan kesesatan dan yang memecah belah jemaat. Para rasul-rasul palsu itu justru menuduh Paulus adalah sebagai rasul palsu. Sehingga mereka menunjukkan kebolehan dan kehebatannya masing-masing. Nah, kondisi inilah memang kondisi yang sama sekali tidak baik dan tidak mendukung di dalam pertumbuhan iman jemaat ketika itu. Nah, oleh karena itu khusus pada pasal ini Paulus dituliskan secara istimewa, ya, yang ditujukan kepada orang-orang atau para penentangnya. Ia sengaja tidak berjumpa dengan langsung namun melalui tulisan untuk menghindari konflik-konflik yang semakin lebih berdampak parah, kekerasan-kekerasan dan lain sebagainya. Akan tetapi sikap Paulus itu justru dipandang dari orang-orang yang membencinya sebagai bentuk ketakutan Paulus. Inilah keadaan yang terjadi ketika itu. Untuk itu saudaraku sekalian, Paulus mengajak semua jemaat melalui suratnya agar hidup dalam Injil. Hidup dalam Injil artinya menampilkan perilaku sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan dengan menjauhi segala bentuk kesombongan, dengan tidak mencari hal-hal yang ingin memuji kepada diri sendiri, dengan agar tidak bermegah diri di atas kehidupan daripada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Karena inilah yang kita lihat dan kita temukan dalam para hidup rasul-rasul palsu tadi, yang hidupnya merasa lebih hebat daripada Paulus di dalam menyampaikan dan menjabarkan kitab suci. Dengan bangga mereka memuji dirinya mereka sendiri sebagai kelompok yang sukses mendirikan jemaat itu. Bahkan mereka bermegah seolah-olah mereka sendiri yang mendirikan jemaat di Korintus. Untuk itu dengan tegas Paulus menyatakan bahwa tujuan hidup Paulus dan tujuan hidup dari orang percaya bukanlah untuk mencari pujian, bukanlah untuk mencari kemegahan, melainkan untuk memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil yang dilakukan bukanlah sebuah hal yang untuk dipertontonkan di dalam kesombongan. Tetapi inilah bentuk dari menghidupi firman Tuhan itu. Hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kerendahan hati. Dimanapun dan di dalam kondisi apapun yang dihadapi, maka semua fokus kehidupan kita adalah untuk meninggikan Tuhan. Hidup yang kita lakukan, sikap dan perbuatan yang kita tunjukkan adalah untuk mendahulukan kebaikan bagi orang-orang lain, bukan untuk kita, bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa wajar kalau kemudian dipuji orang dan kemudian bermegah. Tetapi jikalau harus bermegah, maka bermegahlah dalam Tuhan. Berarti bermegah dalam Tuhan, menjadikan Tuhan yang terpuji, bukan hidup kita yang menjadi sentral pujian itu. Ketika orang melihat kebaikan yang kita perbuat, ketika orang merasakan sentuhan kasih yang kita lakukan, ketika orang-orang juga merasakan pertolongan yang kita berikan,
Lalu mereka mengatakan banyak hal kebaikan tentang diri kita. Jikalau hal itu datang, maka marilah kita juga bermegah di dalam Tuhan. Dengan maksud bahwa kita ini adalah hamba. Tetap kita berkata, semua itu adalah pemberian Tuhan, dan dari pemberian Tuhan itu sebahagian kita pakai selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, melakukannya, membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Biarlah Allah yang semakin ditinggikan, Yesus Kristus yang kita agung-agungkan, adalah Injil yang telah mengajarkan kita lewat firman-Nya, menuntun kita setiap saat berjalan di dalam Tuhan. Mari menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Dan mari menunjukkan segala pujian hanya untuk kemuliaan namanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi-Mu Tuhan, atas waktu kesempatan yang Tuhan beri. Dan bahkan pada saat ini, Engkau telah kembali mengaliri hidup kami dengan begitu banyak berkat. Kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri adalah hal yang pantas dan patut untuk kami syukuri. Dan semakin menghayati betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam kami sekalian. Kiranya juga lewat firman yang telah kami dengarkan, mengajak kami senantiasa untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki. Bukan untuk memuji diri kami sendiri. Bukan untuk menunjukkan segala hal-hal yang kami andalkan dalam diri kami sendiri. Sehingga hal itu membuat kami menjadi angkuh, menjadi sombong, dan juga ingin mencari pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kiranya di dalam hal baik yang kami lakukan itu, ketika kami dikenang, dikasihi oleh orang-orang lain, hal itu bukanlah untuk menunjukkan betapa hebatnya kami, tetapi agar kami tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang Engkau perintahkan untuk melakukan segala apa yang baik dan benar itu. Untuk itu Bapa, kiranya apa yang Tuhan hendaki, hal itu juga lah yang kami kerjakan di dalam sepanjang hidup ini. Berkati kami semua di dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Seluruh kami yang mendengarkan renungan ini, Tuhan, hadirlah Engkau dalam hidup kami semuanya, memberkati kami dalam sukacita melimpah dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, Horas.